Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regina Melani Sianturi dari kelas 10A. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mata pelajaran ekonomi bab 3, cara mengatasi masalah ekonomi. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Lalu, bagaimana cara kita menentukan pilihan? Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang pertama, skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas pertama, kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Dan yang terakhir, prioritas ketiga atau kebutuhan tersier. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Dapat dilakukan dengan 1. Membuat pembukuan keuangan. 2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala. 3. Membiasakan diri menabung. Mengatasi masalah ekonomi mikro. 1. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang kelima atau yang terakhir, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun. Modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di gambar yang sudah diterapkan di bawahnya ya. Sekiranya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.